Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Pesantren Quran dan Trainer-Planner, channel kajian keislaman dan training pemberdayaan. Kali ini kita akan sharing bagaimana cara membuat makalah yang bagus dengan menggunakan sumber rujukan yang banyak. Saya akan memberikan contoh satu subbab saja yang kemudian bisa Anda gunakan atau bisa Anda replika di subbab yang lain atau di bab yang lain. Kali ini saya menggunakan contoh makalah yang membahas tentang ulumul Quran. Cara menulis makalah yang bagus supaya kita bisa menggunakan literatur yang banyak, maka cara yang pertama yakni kita mencari literatur, entah itu artikel, buku, tesis, skripsi, disertasi, yang mana di dalamnya itu memuat bahasan yang sedang kita cari. Misalkan dalam Ulumul Quran tadi ini di pembahasan yang pertama, yakni saya mengupas definisi Ulumul Quran. Saya bagi menjadi dua, yang pertama saya mengupas definisi ulum, yang kedua saya mengupas definisi Al-Quran. Nah, pada kali ini, subbab yang saya kupas adalah subbab yang berbicara tentang ulum saja. Pada subbab ulum saja, ini sudah ada 9 literatur yang saya gunakan di dalam subbab tersebut. Atau 9 sumber rujukan yang saya gunakan di subbab ulum tersebut. Jadi gini caranya, yang pertama Anda tentunya mencari buku-buku dulu. Jadi untuk menulis yang bagus, tentunya tidak lepas kita harus membaca banyak buku. Dari membaca banyak buku, maka kita akan menemukan bahwasannya apa yang kita bahas itu apa saja itu nanti akan ketemu. Tanpa membaca banyak buku itu tidak mungkin. Maka kembali lagi kalau orang hanya membaca 1-2 buku, yang terjadi adalah clipping tadi. Dari buku tadi nanti akan disusun-susun gitu. Kalau nggak begitu nanti footnote-nya bukunya itu saja. Sehingga karya tulis Anda itu tidak bagus untuk dilihat. Selain itu, menunjukkan kedalaman dan keluasan dari apa yang Anda tulis itu tidak tampak di situ. Maka untuk memperluas dan memperdalam apa yang Anda tulis, kuncinya Anda banyak membaca buku atau banyak membaca literatur atau artikel ya, skripsi, tesis, jurnal sama saja. Cara melibatkan banyak buku di dalam bahasan Anda itu dengan memperdalam subbab tadi itu atau sub-subbab ya, itu diperdalam. Ketika Anda perdalam, maka nanti Anda pasti akan terlibat dengan buku-buku lain atau rujukan-rujukan lain. Sehingga dari itu akan memperkaya khazanah wawasan Anda dan khazanah tulisan Anda itu kaya akan literatur. Ambil contoh langsung, bab 2 pembahasan subbab definisi ulumul Quran, sub-subbab ulum. Pada sub-subbab ulum ini, saya menuliskan di paragraf pertama, ulum adalah bentuk jamak dari kata ilmun yang bermakna pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Makna ini itu saya tahu dengan mengecek kamus. Maka kembali lagi kalau kita ingin tahu makna, maka kita kalau bahasa Arab ataupun bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya, itu kita lari ke kamus. Nah itu sudah menjadi satu rujukan. Ia merupakan bentuk masdar dari kata alima yang menduduki posisi nomor 3 dari Nadhum Amsilatut Tasrifiyah dengan mengikuti wazan fa'ila, yaf'alu, fa'lan. Nah, di sini pada kata-kata masdar, ini kan kata-kata sulit ya, apa itu masdar gitu. Nah ini maka kemudian saya melibatkan rujukan lain karena kita ingin memperdalam masdar itu apa. Saya melibatkan buku Qawaidul Lughah. Nah, di sini itu berarti sudah ada 2 literatur yang kita gunakan. Lalu kemudian kita bisa melihat di Amsalut Tasrifiyah kata-kata alima ya, kemudian jadi ilman itu di Amsalatut Tasrifiyah. Nah ini di Amsalatut Tasrifiyah maka kemudian muncul literatur ketiga. Maka di sini sudah ada 3 sumber rujukan yang kita gunakan. Dari sisi kata alima saja. Lalu kemudian setelah dari makna kamus itu kita
beranjak untuk melihat kata-kata ilmun atau ulum tadi itu dari beberapa literatur timur ya, termasuk Asia sama Timur Tengah ya. Ini diantaranya dalam paragraf kedua saya tuliskan dalam kajian timur, diantaranya menurut Muhammad Ibnu Muhammad Abu Syahbah menyampaikan tuh kitabnya Al-ilmu dalam istilah bahasa Arab merupakan bentuk masdar yang bermakna kepahaman dan pengetahuan, termasuk juga bermakna keyakinan. Lalu saya munculkan footnote kembali, karena penjelasan itu saya temukan di dalam bukunya beliau, Muhammad Abu Syahbah ini. Maka di sini berarti sudah ada berapa tadi itu? Ada 1, 2, 3, 4. Sudah ada 4 literatur yang kita gunakan di sini. Dan kata-kata saya yang saya ambil dari bukunya Abu Syahbah tadi, ini adalah kata-kata saya sendiri, bukan kata-kata dalam arti saya menjiplak dari sini, karena ini kitab tadi itu kitab berbahasa Arab, berarti saya menggunakan terjemah saya. Kembali lagi, tulisan itu ya seperti itu, kita menggunakan bahasa kita sendiri dengan berpedoman literatur. Kemudian yang kedua, Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani dalam kitabnya Manahilul Irfan fi Ulumil Quran menjelaskan, ilmu merupakan bentuk masdar yang bermakna kepahaman dan pengetahuan dan juga bermakna kepastian dari sisi rasional. Kitabnya ini. Nah, di sini kembali lagi, di kitab ini berbahasa Arab, lalu kemudian ini menggunakan bahasa saya yang saya cantumkan di tulisan ini. Kemudian Abdul Jalal dalam bukunya Ulumul Quran menjelaskan ilmu maknanya memiliki sinonim dengan paham dan ma'rifat. Pendapat lain mengatakan ia adalah isim jinsi yang bermakna pengetahuan. Nah, ini di dalam buku tulisannya seperti ini. Lalu kemudian di makalah ini dengan menggunakan bahasa saya. Ini bahasa lainnya namanya diparafrase. Dan seperti ini namanya kutipan tidak langsung. Kalau kutipan langsung itu harus terus menjorok ke dalam, seperti di latar belakang masalah. Nah, itu terus menjorok ke dalam, karena itu kata-katanya dikutip sama persis. Kalau seperti ini namanya pengutipan tidak langsung. Lalu kemudian Muhammad Naqib Al-Atos mendefinisikan ilmu adalah sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia. Ilmu adalah sesuatu yang dicapai oleh jiwa aktif dan kreatif berdasarkan daya usaha akal melalui pengalaman, penyelidikan, dan pengkajian. Nah, ini di paragraf ini penuh kutipan tidak langsung dari literatur-literatur, yang mana literatur tadi itu menjelaskan tentang ilmu. Di paragraf ini ada yang berasal dari kitab, ada yang berasal dari buku tulisan orang Indonesia, dan juga ada yang berasal dari jurnal. Namun kesemua ini adalah pendapat-pendapat tentang ilmu menurut orang Timur atau menurut kajian Timur. Pada paragraf berikutnya, Muhammad Abid Al-Jabiri memberikan tawaran epistemologi Islam yang dapat memperjelas definisi ilmu dan batasannya. Epistemologi bayani adalah cara memperoleh ilmu melalui kitab suci sebagai sumber pengetahuan. Epistemologi irfani adalah cara memperoleh ilmu melalui intuisi atau ilham. Sedangkan epistemologi burhani adalah cara memperoleh ilmu melalui nalar dan panca indera. Saya menemukan ini sebenarnya agak di belakang setelah saya menjelaskan ilmu dari kajian barat. Namun saya letakkan di paragraf bawahnya kajian timur dikarenakan ini lebih mendekati dengan bahasan yang sebelumnya, yakni ilmu dari kajian timur. Pada paragraf berikutnya, saya mengurai ilmu ini dari sisi kajian barat. Kajian barat mengurai makna ilmu adalah suatu pranata, metode, warisan pengetahuan, faktor utama untuk menjaga dan mengembangkan produksi, salah satu pengaruh terkuat yang membentuk keyakinan dan sikap terhadap cara pandang seseorang pada alam semesta dan manusia. Pendapat tersebut disampaikan oleh G.D. Bell dalam karyanya Science in History. Enrico memaknai ilmu dengan 3 makna. Dari sisi formal dimaknai hasil yang dicapai, dari sisi metodologi dimaknai suatu proses pembuatan, dari sisi pengalaman dimaknai kegiatan ilmiah seseorang. Ini
landasan berpikirnya diperoleh dari bukunya Di Liang Qi, Konsepsi tentang Ilmu. Nah, ini tadi mulai dari paragraf 1, 2, 3, 4, ini kesemuanya membahas tentang ilmu. Jadi, mudahnya, Anda kalau membahas tentang subbahasan definisi ilmu, maka silakan cari semua literatur yang literatur itu ngomong tentang definisi ilmu. Dan lalu susun di sini, dan nyusunnya ini dengan menggunakan kata-kata Anda. Jadi frame-nya tetap frame berpikir Anda, alurnya alur berpikir Anda, namun berpikir Anda itu ada landasannya, dan landasan itulah literatur tadi yang Anda gunakan untuk menjelaskan tentang ilmu tadi itu. Maka dengan demikian, dari sini saja ini sudah diperoleh 9 literatur. Apabila digabungkan dengan yang latar belakang tadi, itu sudah ada 12 sumber rujukan. Lalu dengan demikian mudah kan bagaimana kita membuat sebuah makalah yang melibatkan banyak literatur. Ini belum saya mengupas Al-Quran misalkan. Nah, untuk mengupas Al-Quran misalkan, ini ada kitab Al-Itqan. Lalu kemudian misalkan ada kitab nih Al-Burhan atau buku-buku lainnya. Kemudian ada Mabahis, itu di lemari ada. Kemudian ada ulumul Quran zaman kita, misalnya Ingrid Mattson misalkan, dan sebagainya. Nah itu maka akan banyak literatur. Bisa saja makalah kita ini satu makalah melibatkan 20-25 literatur. Maka dengan demikian ini adalah sebuah fondasi awal kita membiasakan diri, memperluas wacana kita. Dari wacana yang luas tadi itu kita perdalam, karena dalam satu subbab kita melibatkan banyak literatur sehingga di sana ada kedalaman. Lalu kemudian nanti kalau Anda ini terlatih dengan baik, maka ketika skripsi dengan melibatkan 30 literatur, 40 literatur, 50 literatur, itu sangat gampang. Cara menyusunnya seperti ini. Kembali lagi, caranya bagaimana? Dalam satu subbab atau sub-subbab ini membahas tentang apa? Kalau ini membahas tentang ilmu, maka silakan cari semua literatur yang di dalamnya mengupas tentang ilmu, lalu buka, lalu tuangkan dari situ ke dalam tulisan Anda, yang mana di dalam penuangannya tadi mengikuti alur berpikir Anda. Jadi bukan dari buku-buku tadi itu Anda ambili, lalu Anda jajar-jajar, itu clipping lagi. Bukan seperti itu caranya. Dengan demikian, maka literatur yang kita gunakan menjadi banyak, dan tulisan kita ini semakin bagus. Lalu kemudian cara mencari literaturnya itu ada di bukunya Pak Ali Anwar ya, yang bisa Anda klik link di e-learning, atau kemudian Anda juga bisa menggunakan cara seperti saya seperti ini. Misalkan ini cara cepat saja, ini cara instan, ini bisa menggunakan seperti ini. Demikian sharing kita pada kali ini, cara menggunakan banyak literatur di dalam karya tulis kita, dan bagaimana cara mencari sumber rujukan sehingga tulisan atau karya ilmiah kita menjadi bagus. Terima kasih, semoga bermanfaat. Silakan di-share ke yang lain yang membutuhkan dan bisa diaplikasikan di ilmu-ilmu lain atau di perkuliahan lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.